Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama-sama resume fundamental saham. Kita akan membahas laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita bahas adalah TCID atau Mandom Indonesia Tbk ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Karena setiap investor itu mempunyai pola pikir sendiri sehingga mempunyai kesimpulan masing-masing ya. Kemudian analisa ini adalah analisa fundamental yang berbasiskan value investing. Jadi kita memfokuskan pada data-data yang ada dalam laporan keuangan ya, khususnya di laporan keuangan triwulan 1 2024 ini untuk kita simpulkan menjadi sebuah deskriptif, apakah itu layak beli atau perlu menunggu untuk investasi berikutnya ya. Baik, kita bahas dulu emitennya. TCID ini bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan kosmetik, wangi-wangian, bahan pembersih dan kemasan plastik ya. Mandom Indonesia Tbk atau TCID memproduksi, memperdagangkan produk perawatan kulit, perawatan rambut, kosmetik dan parfum ya. Ini banyak sekali di barangnya, ini banyak sekali di retail, di kelontong, di toko swalayan, banyak sekali ya. Ini sudah istilahnya hampir semua orang sudah mengenal ya. Produknya sudah dikenal, tapi mungkin perusahaannya yang belum tidak terlalu diperhatikan ya. Oke. Pada tahun 1969 nama PT-nya adalah PT Tanco Indonesia, lalu sekarang berubah PT Tanco Indonesia ya. Perusahaan patungan antara Mandom Corporation dan NV The City Factory ya. Mandom ini kalau tidak salah adalah perusahaan dari Jepang ya. Berarti perusahaan ini sebenarnya adalah perusahaan asing yang berbisnis di Indonesia, seperti Unilever misalnya ya. Tapi sehingga ada nama Indonesianya, tadi kan TCID Tanco Indonesia ataupun Mandom Indonesia karena mereka beroperasi di Indonesia ya. Baik, sebelum kita lanjut, bila dirasa nanti pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya. Baik, menurut data terbaru RUPS akan dilaksanakan tanggal 28 Mei, sekarang tanggal 17. Berarti sekitar 11 hari lagi ya, setengah bulan lagi akan diadakan RUPS untuk menentukan ya perkembangan perusahaan selanjutnya, termasuk pembagian dividen ya. Data yang kita dapat ini adalah di triwulan 1 2024 ya. Dari segi perusahaan ya, dari segi fisik perusahaan dibandingkan harga sekarang ya, harga sekarang itu baru mendapatkan diskon ya, diskon 42% ya. Nilai bukunya 4.812, sementara harga sekarang baru 2.700-an ya. Diskonnya 42%. Artinya ada ruang bagi perusahaan ini untuk bergerak menuju ke nilai bukunya. Berarti tentu kita menunggu ya pergerakan oleh perusahaan sehingga EPS-nya makin meningkat ya. Sehingga nanti ada kepercayaan lebih dari investor sehingga harganya pun nanti bergerak sampai ke nilai bukunya ya. Itu ya. Jadi ada ruang ya. Namun dari segi valuasinya, dari segi keuntungan yang didapat oleh perusahaan dalam setahun ya, itu kalau kita mau membeli saham ini sebenarnya maksimal di harga 330. Nah, ini sangat jauh berbeda nih. Perusahaannya besar tapi keuntungannya kecil ya. Perusahaannya besar tapi keuntungannya kecil ya. Sehingga terjadi gap yang luar biasa ini. Gapnya luar biasa kalau menurut saya. Maksimal beli di harga
330, sementara sekarang harganya sudah di 2.817 ya. Berarti sangat besar gapnya ya. Sehingga di sini harganya 7 kali lebih mahal daripada harga yang seharusnya kita beli ya. Oleh karena itu istilah-istilahnya ini sangat, kalau bahasa teknikal ini sangat pucuk harganya ya. Harganya sangat pucuk ya. Yang kita khawatirkan adalah harga yang tinggi ini ibarat bis itu kan ini sedang melaju dengan kecepatan tinggi nih. Nah, kalau dia harus melambat, harus mengerem, otomatis nanti sangat jauh dari dengan kecepatan tinggi dengan merem atau memperlambat itu, otomatis nanti jauh jaraknya ya. Jauh perbedaan kecepatannya. Nah, dari mahal ke wajar lalu ke murah itu sangat jauh ya. Satu, itu yang kita perhatikan. Yang kedua, dari segi dividen ya, DPR-nya di tahun 2022 itu sangat besar, sudah 80% ya. Sudah 80%. Baik. Ini kalau hitung-hitungannya ya, kalau 80% ini hampir keseluruhan keuntungan dibagikan ya. Kalau yang persisnya itu sebenarnya di tahun 2022 itu adalah 97,83 malah ya. Coba kita bahas aja 97,83%. Itu sudah ya hampir 100%, hampir semua ya. Hampir semua keuntungan dibagi. Nah, dari situ ya, kalau dari segi friendly kepada investor ya sangat friendly kan, ini 90% ya. Kenapa? Ini mungkin karena tadi mereka adalah perusahaan asing, karena untuk bisa mengambil keuntungan itu ya harus dari dividen. Oleh karena itu kenapa perusahaan ini membagikan dividen yang sangat besar ya, karena mereka perusahaan asing. Nah, 97%, hampir 100. Tetapi permasalahannya di sini dengan sebesar itu pun dividennya DPR-nya, dividen yield-nya untuk di kuartal 1 ini hanya 1,16% ya. Sangat kecil ya. Ini istilahnya tadi kalau kita bandingkan lagi antara dividen yield dengan mobil yang melaju kencang, bis yang melaju kencang, ini kalau terjadi penurunan harga ya, kemungkinan besar ya tidak bisa mengcover ya. Dividen kita tidak bisa mengcover dari penurunan harga satu. Kemudian juga dia tidak bisa mengcover inflasi. Ada dua permasalahan di sini ya. Kemudian pula kalau kita melihat dari segi jumlah DPR-nya 97% ini, berarti kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa perusahaan ini sudah mature, sudah sulit untuk bergerak ya. Kalau melihat dari angka dividennya berarti sulit untuk bergerak melakukan perluasan lagi ya. Kalau dari segi pembagian sebesar itu, biasanya kan mereka tidak melakukan ekspansi ya. Nah, kecuali mereka mungkin nanti melakukan ekspansi, baru terjadi mungkin lagi pertumbuhan perkembangan ya. Dari segi hutang aman, dari segi ketahanan perusahaan aman, kemudian dari segi kepemilikan pengendali ini hanya 15% yang diperdagangkan, malah ini ya retailnya 23% ya. Yang non warkatnya 23%, sementara yang beredar di KSEI itu hanya 15%. Berarti mereka yang masyarakat pun di sini membelinya malah tidak memperjualbelikan, tidak memperdagangkan juga ya. 7% yang hold ya. Setelah beli diamkan. Mungkin mereka karena melihat perusahaannya ini, nama perusahaannya ya. Jadi mereka hold ya. Nah, dari semua data ini, dari segi perusahaan kalau menurut saya aman, oke.
Tetapi kalau melihat dari segi keuntungan perusahaan ini sangat kecil ya. Modal perusahaannya besar, tetapi keuntungan yang didapatkan ini sangat kecil, sehingga pembagian dividennya pun sangat kecil. Mereka juga membagikan dividen tapi sangat kecil ya. Oleh karena itu kalau saya pribadi otomatis ini ini saya kata-katanya saja ya, benarnya menunggu valuasi dan membaiknya. Cuma itu tadi agak sulit ya perusahaan ini untuk bisa bertumbuh lagi, kecuali manajemennya bisa melakukan terobosan baru sehingga nanti bisa meningkatkan laba ya, dan nanti berkait dengan dividen nanti ada terjadi perubahan signifikan ya. Karena ini kalau dari segi DPR-nya, dari segi dividen ini sudah pengendali sudah sangat peduli karena mereka mau mengambil keuntungan juga, tetapi keuntungan perusahaannya yang sedikit, itu saja masalahnya ya. Oke, demikian. Sekali lagi kalau dirasa berguna silahkan like, comment, subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.